Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Akbar Rodana, NPM A1H019058, Program Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Saya akan menyampaikan materi tentang pengolahan tenaga pendidik. Baiklah, yang pertama latar belakang masalah. Dalam hal perencanaan pendidikan, terdapat berbagai macam aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan, seperti perencanaan dari segi visi dan misi, kurikulum, lingkungan, sarana, prasarana, dan lain sebagainya. Ada satu aspek yang juga sangat urgensi untuk dibuat perencanaan, ialah terkait tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam dunia pendidikan, kedua profesi tersebut saling bersinergi meskipun memiliki tugas dan perannya masing-masing. Namun, keduanya sama-sama memiliki peran strategis dalam upaya membentuk karakter bangsa serta dalam peningkatan kualitas SDM yang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itulah, dengan mempertimbangkan peran tenaga pendidik dan kependidikan yang sangat penting, sudah selayaknya dibuat suatu mekanisme perencanaan dan pengolahan bagi dua profesi tersebut agar dapat mengembangkan kompetensi di bidang pendidikan demi peningkatan kualitas mutu pendidikan. Baiklah, yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana aktivitas pengolahan tenaga pendidik. Yang kedua, bagaimana ujian kompetisi guru. Dan yang ketiga, bagaimana tantangan dalam pengolahan tenaga pendidik. Yang ketiga yaitu ada tujuan. Dalam tujuan, sejalan dengan rumusan masalah di atas. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan. Yang pertama, aktivitas pengolahan tenaga pendidik. Yang kedua, ujian kompetisi guru. Yang ketiga, tantangan dalam pengolahan tenaga pendidik. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan tentang hakikat tenaga pendidik. Tenaga pendidik atau guru adalah salah satu sumber belajar bagi KBM tingkat dasar. Kualitas guru akan menentukan keberhasilan KBM pada setiap instansi pendidikan di sekolah. Dalam melaksanakan tugas, keprofesionalannya, guru memiliki kewajiban seperti setelah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Guru dan Dosen pasal 20 poin A sampai E sebagai berikut. A. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. B. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetisi secara berkelanjutan sejalan dengan berkembangannya ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. C. Bertindak objektif dan tindak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. D. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. E. Memelihara dan menumpuk persatuan dan kesatuan bangsa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Baiklah, yang kedua yaitu ada aktivitas tenaga pendidik. Pelaksanaan manajemen pendidik dan tenaga pendidikan sekolah (SDM) kependidikan sekolah di Indonesia setidaknya mencakup 1. Perencanaan tenaga kependidikan. 2. Pengadaan pegawai tenaga kependidikan. 3. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. 4. Promosi dan mutasi. 5. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Kompensasi dan penilaian tenaga kependidikan. Baiklah, uji kompetensi guru. Ujian kompetensi dalam program sertifikasi guru. A. Kompetensi pedagogik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A, dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dalam pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ditambahkan Sanaki 2007, aspek pada kompetensi ini berkaitan dengan aktualisasi diri dan menekuni profesi, jujur, beriman, bermoral, peka, luas, humanis, berwawasan luas, serta berpikir kreatif. B. Kompetensi kepribadian. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemauan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. C. Kompetensi profesional. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa
Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Baiklah, inilah kesimpulan dari hasil presentasi tentang materi pengelolaan tenaga pendidik. Kesimpulannya yaitu dalam menjalankan sistem pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan sesungguhnya bertujuan untuk mewujudkan sebuah sistem organisasi sekolah menjadi lebih terintegrasi. Hal ini akan terwujud jika pengelolaannya dilakukan secara komprehensif dan kontinuitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek penunjang terkait pendidik dan kependidikan. Dengan pengelolaan yang baik dan sistematis, maka diharapkan akan terbentuk tenaga pendidik dan kependidikan yang saling bersinergi karena memiliki fungsi dan tugas-tugas yang saling menunjang satu sama lain. Sistem manajerial, pembinaan dan pengembangan sudah mencakup bagian dari pengelolaan, perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan, di mana tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dari para tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai program kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Inilah hasil dari presentasi tentang materi pengelolaan tenaga pendidik. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.